Sebelum meminum obat, sebaiknya kita membaca komposisinya agar kita mengetahui apa manfaat obat tersebut dan apa efek sampingnya. Dalam kemasan minuman, kita juga sering melihat komposisi apa yang terkandung di dalam minuman tersebut. Kita juga perlu mengetahui komposisi bahan pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Bahan yang kita temui sehari-hari umumnya berupa campuran. Dalam campuran terdiri dari komposisi beberapa zat dengan kadar tertentu. Kadar campuran, suatu zat menyatakan banyaknya zat terlarut dalam campuran atau senyawa tersebut. Kadar zat dalam campuran dapat dinyatakan dalam beberapa hal. Yang pertama, kadar dapat dinyatakan dalam persen massa atau persen berat, biasanya untuk benda campuran yang berupa benda padat. Yang kedua adalah persen volume. Persen volume dinyatakan untuk menghitung kadar zat yang berupa gas atau cairan. Yang ketiga, kadar zat yang dinyatakan dalam part per million atau ppm atau dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya bagian per sejuta atau BPJ itu biasanya digunakan untuk zat-zat campuran yang komposisinya sangat kecil. Yang keempat, kita bisa menghitung kadar zat dengan satuan molalitas. Yang kelima, kita bisa menghitungnya dengan satuan molaritas, biasanya untuk larutan. Dan yang keenam, kita bisa menghitung kadar zat dalam satuan fraksi mol. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 3, yaitu persen massa, persen volume, dan ppm. Penentuan kadar zat yang pertama, kita mulai dari persen massa atau persen berat. Apa itu persen massa? Persen massa yaitu massa dalam satuan gram, zat yang akan kita cari dalam setiap 100 gram campuran. Atau dalam persamaan bisa dinyatakan, persen massa dari zat X itu adalah massa zat X per massa campuran kali 100%. Kalau massa zat X-nya dalam gram, maka massa campurannya kita nyatakan dalam gram. Artinya, satuan antara zat yang kita cari dengan satuan campuran kita samakan. Contoh penerapan dalam bentuk soal, sebanyak 20 gram gula yang rumus kimianya C12H22O11 dilarutkan dalam air yang rumus kimianya H2O, sehingga massa campuran menjadi 100 gram. Maka hitunglah kadar gula dalam larutan tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita harus mengetahui bahwa yang akan kita cari gula, massanya 20 gram. Setelah ditambahkan air, massanya menjadi 100 gram. Jadi 100 gram itu bukan massa air, tapi massa gula setelah ditambahkan air. Sedangkan massa gulanya sendiri adalah 20 gram. Kalau bentuk soalnya seperti ini, maka kita bisa mencarinya dengan memasukkan ke dalam persamaan persen gula adalah massa gula dibagi massa campuran, kemudian dikali 100%. Karena massa gulanya 20 gram, maka persen gula sama dengan 20 gram dibagi dengan 100 gram dikali 100%. Maka hasilnya persen gulanya adalah 20%. Sekarang kita coba membahas soal yang sedikit berbeda bentuknya. Sebanyak 20 gram urea dilarutkan dalam 480 gram air. Hitunglah kadar urea dalam larutan tersebut. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita mengetahui massa urea dan massa air. Dan kita belum mengetahui massa campuran. Oleh karena itu, massa campurannya kita cari terlebih dahulu, yaitu massa urea ditambahkan dengan massa air.
Yang mana? Yaitu 20 gram ditambah 480 gram, hasilnya adalah 500 gram. Jadi, massa campurannya 500 gram. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam persamaan persen urea sama dengan massa urea dibagi massa campuran, yaitu 20 gram urea dibagi dengan 500 gram campuran dikali 100%. Hasilnya adalah 4%. Sekarang kita akan mencoba menentukan kadar zat yang kedua, yaitu persen volume. Apa itu persen volume? Persen volume yaitu volume dalam mililiter zat yang akan kita cari dalam setiap 100 ml campuran. Kalau dalam persamaan, kita bisa nyatakan bahwa persen zat X sama dengan volume zat X dibagi dengan volume campuran dikali 100%. Volume zat X dan volume campuran tidak harus dalam satuan mililiter. Apapun satuannya, yang penting satuan antara volume zat yang kita cari dan volume campuran kita samakan. Misalkan sama-sama dalam satuan mililiter atau sama-sama dalam satuan liter, dalam satuan desimeter, dan lain-lain. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Contoh penerapan soal persen volume adalah sebagai berikut. Sebanyak 60 ml cuka dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi setengah liter. Maka, hitunglah kadar cuka tersebut di dalam larutan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita analisis dulu bahwa yang kita cari persen cuka, diketahui volumenya 60 ml. Yang setengah liter itu volume apa? Yang setengah liter itu adalah cuka setelah ditambahkan air. Berarti yang setengah liter adalah volume campuran. Setengah liter itu berapa? Setengah liter itu adalah 500 ml. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikannya bahwa persen cuka adalah volume cuka dibagi volume campuran dikali 100%. Jadi, 60 ml dibagi dengan 500 ml dikali 100%. Jadi, persen cukanya adalah 12%. Sekarang kita akan bahas penentuan kadar zat yang ketiga, yaitu ppm atau part per million. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai BPJ atau bagian per sejuta. Tetapi istilah BPJ ini jarang digunakan. Orang-orang lebih sering menggunakan istilah ppm. Apa itu ppm atau BPJ? BPJ atau ppm adalah bagian per sejuta, yaitu massa dalam miligram zat yang tercampur di dalam setiap 1 kg campuran. Atau lebih sederhananya, miligram zat per kilogram campuran. Jadi kalau ada 2 mg emas dalam 1 kg campuran tanah, maka itu disebutnya sebagai 2 ppm. Kalau dalam persamaan yang umum, kita bisa menuliskannya bahwa ppm zat X sama dengan massa zat X per massa campuran dikalikan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta. Tapi kita juga bisa menggunakan bukan massa zat X per massa campuran. Boleh juga kita menggunakan persamaannya bahwa ppm zat X sama dengan volume zat X dibagi dengan volume campuran dikali dengan 10 pangkat 6. Kita akan coba berikan contoh penerapan soal tentang penghitungan kadar dengan satuan ppm. Contoh penerapan soalnya,
terdapat 0,0 ml gas helium dalam setiap liter udara di atmosfer. Maka, hitunglah kadar helium tersebut dalam satuan ppm. Bagaimana caranya? Caranya, kita harus menganalisis soalnya bahwa 0,05 ml gas helium itu dalam setiap liter udara. Kita ketahui bahwa udara merupakan campuran yang homogen. Jadi, di dalam udara itu terdapat banyak sekali gas. Gas yang utama yang terdapat di udara adalah nitrogen. Dan kemudian ada gas-gas yang lain. Kalau soalnya seperti ini, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus atau ke dalam persamaan bahwa ppm zat X sama dengan volume zat X dibagi dengan volume campuran dikalikan 10⁻⁶. Yaitu volume helium dibagi dengan volume udara kali 10⁻⁶. Volume heliumnya 0,05 ml, sedangkan volume udara sebagai campurannya yaitu 1 liter. Kita samakan satuannya, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi, ppm helium sama dengan 0,05 ml dibagi dengan 1000 ml dikalikan 10⁻⁶. Hasilnya adalah 50 ppm. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.